Halo teman-teman Fakultas Hukum, kembali lagi di podcast kita tercinta yakni podcast Toga Talks, tempat ngobrol santai seputar dunia hukum dan kehidupan kampus. Masih bersama saya Steve yang akan menemani teman-teman semua untuk mengobrol dengan seorang wisudawan terbaik kita lagi ya. Jadi kali ini kita kedatangan sosok yang spesial yang nggak kalah spesial dari episode-episode sebelumnya, yakni kita sudah ada di depan saya ini mahasiswa dengan predikat wisudawan terbaik dari Prodi S1 Fakultas Hukum. Halo, Kak, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Silahkan. Halo, nama aku Andin Kirana Wijanarko, aku dari angkatan 22. Oke, aku panggilnya Kak Andin. Iya, Oke, sebelumnya selamat atas kelulusannya, Kak. iya, Iya, itu. makasih banyak. Gimana, Kak, perasaannya setelah lulus ini? Masih ada Seneng ya, seneng ya seneng, tentunya pasti ya. seneng banget ya karena udah 3,5 tahun berturut-turut tuh Yes. kayak karena aku ambilnya juga setiap semester tuh SKS-nya full. Oke. Jadi kayak agak Padat apa ya ya, berarti ya ya. padat banget setiap semesternya. Oke, berarti terpenuhi lah ya, tapi terbayar semua ya kan ya Iya. atas proses-proses yang dilalui, Kak ya. Oke, Kak. Kakak nilai lulus dengan nilai terbaik, Kak. Ini kalau boleh di-spill nih, boleh tahu nih, Kak. IPK Kakak berapa sih sampai dikatakan kategori terbaik nih? Boleh lah spill-spill dikit nih. Kemarin di 3,95. 3,95. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, mari teman-teman. Oke. Luar biasa sekali. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih, Kak, boleh dong kenalan dulu sedikit tentang aktivitas Kakak sekarang sedang apa atau kesibukan Kakak setelah ya masa renggang ini ya. Ya, kalau sekarang sih lagi santai-santai aja ya, santai-santai sambil mikir mau ke arah mana gitu ke Oke, depannya. betul. Berarti belum ada bayangan Kakak mau lanjut S2 mungkin? Belum sih, Belum masih ya? dipikir-pikir semuanya. Oke, atau Kakak mungkin mau langsung terjun ke dunia kerja gitu juga belum ya? Masih ada beberapa pertimbangan Oke. untuk misal S2 atau langsung ke dunia kerja, itu masih ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan lagi gitu. Oke, oke, oke. Nah, aku tadi udah sempet riset-riset nih, Kak. Aku dengar-dengar tuh Kakak itu atlet badminton ternyata ya. Iya. Oke, luar biasa. Kakak kemarin juara apa aja nih, Kak? Kalau nggak salah itu ada Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah Pomda DIY ya 2024. Iya, kemarin Oke. di Pomda DIY 2024 itu dapat juara 3. Oke, pernah mewakilin Atma Jaya juga? Itu mewakili Atma. Oh, ini mewakili Atma. Iya. Wih, keren. Tepuk tangan lagi dong, tepuk tangan lagi dong. Keren sekali. Nah, Kak, ini kita masuk nih pakai pertanyaan-pertanyaan yang kita mengarah ke dunia perkuliahan Kakak waktu dulu. Kita flashback dulu ke awal-awal saat Kakak setelah lulus SMA. Kakak dulu pertama kali daftar kuliah. Kenapa memilih Fakultas Hukum, Kak? Awal-awal itu kan kita kebetulan aku daftar di Atma itu yang gelombang pertama. Itu Iya. berarti di SMA kelas 3 semester awal, semester Oke. pertama yang awal-awal itu aku udah daftar. Nah, kenapa pilih di Fakultas Hukum? Kebetulan waktu aku SMA itu Covid. Oke. Jadi semuanya online dan kebetulan sekolahku itu bukan sekolah yang cukup memadai untuk melakukan pembelajaran secara online gitu. Oke. Jadi kebetulan waktu itu aku jurusan IPA, tapi aku nggak begitu mahir di hitung-hitungan Bidangnya, dan iya. IPA dan lain itu. Nah, jadi aku menghindari teknik. Oh. Nah, setelah itu yang tersisa FBE sama hukum. Terus kebetulan salah satu keluargaku itu menggunakan jasa lawyer atau pengacara pada saat itu. Iya. Dan bayarannya lumayan oke gitu. Jadi kayak, Oke. kayaknya masuk hukum juga oke nih gitu. Jadi pertama itu pandangan melihat lawyer ya berarti ya. Iya. Tapi kalau melihat lawyer nih, Kak, Kakak apakah impian Kakak gara-gara melihat lawyer itu Kakak jadi pingin nih punya target aku mau jadi lawyer deh atau mungkin jadi jaksa gitu, ada target nggak? Awal-awal sih dulu waktu pertama kali masuk kuliah pengen jadi lawyer, tapi semakin kesini semakin terlihat tidak mudah ya. Jadi masih dipikirkan secara ulang, secara matang ini arahnya mau kemana. Berarti ini nggak kejebak jurusan ya berarti ya? Oke, berarti ini sesuai planning Kakak ya. Iya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, kenapa memilih Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Kak? Kalau milih Atma, kenapa? Lebih ke waktu itu Mamah ya. Mamah tuh dari awal dia udah daftarin
makanya kenapa aku masuk tuh di gelombang pertama ya waktu itu, di yang jalur rapat atau apa kayak gitu. Karena mamaku tuh nggak mau kalau nanti tiba-tiba di las-las waktu-waktu terakhir tuh kayak bingung gitu nggak dapat. Nah, dan karena waktu itu karena masih COVID juga dan nilaiku juga nggak begitu bagus. Waktu itu juga nggak daftar SNBT atau yang UTBK. Waktu itu aku juga nggak daftar. Nah, aku tuh cuma daftar di Atma. Pertama karena aku orang Jogja. Oh ya? Iya, aku orang Jogja. Jadi kayak ya aku nggak ada kepikiran buat merantau sih waktu itu. Dan yang kedua tuh waktu itu aku daftar di salah satu PTN negeri, tapi jalurnya jalur olahraga juga. Tapi waktu itu nggak keterima di sana, jadi ya udah lihat aja gitu. Oke, gitu. Ini luar biasa sekali teman-teman. Kan ini tahu teman-teman juga punya apa ya, hobi atau kesukaan di sebuah bidang olahraga ini, teman-teman bisa banget diniati lah ya, istilahnya diniati, dan teman-teman bisa loh banget masuk Atma pakai beasiswa olahraga, bisa kan setahu? Bisa, karena temanku juga ada yang angkatan 25 ini, tapi kebetulan waktu itu aku kurang riset ya. Jadi kayak aku nggak tahu kalau di Atma tuh ada beasiswa itu. Jadi waktu itu kayak ya udah pakai jalur rapot aja waktu itu. Nah, ini juga fun fact nih buat teman-teman semua yang mau, ini mungkin yang bukan dari Fakultas Hukum tapi melihat ini. Nah, ini teman-teman, siapa tahu teman-teman bidang di olahraga, teman bisa daftar menggunakan beasiswa. Tapi ada syarat-syaratnya juga ya. Ada syarat-syaratnya juga. Betul banget. Nah, Kak, waktu awal kuliah ini, Kakak kan pasti punya bayangan ya, punya ekspektasi nih terhadap Fakultas Hukum, pembelajarannya seperti apa, kriteria belajarnya seperti apa, atau konsep belajarnya. Kakak pasti punya bayangan nih. Setelah masuk nih, Kak, apakah bayangan yang atau ekspektasi yang Kakak pikirkan itu sama atau beda? Beda sih, karena awalnya masuk kayak orang-orang awam biasa lah, mikirnya di hukum tuh cuman ngapalin pasal-pasal. Iya, itu ada awamnya. Tapi setelah masuk ternyata nggak cuma ngapalin pasal, kita juga harus ngerti logikanya, cara berpikir secara terstruktur, analitis kayak gitu. Yes, betul banget ya. Dan setelah Kakak melihat proses Kakak belajar, cara belajar, pokoknya dari semester 1 sampai Kakak lulus di semester 8 ya maksudnya, udah 8 awal ya. Oke, masuk 8 awal, Kakak kan sudah melewati proses yang panjang nih, dan yang pasti proses yang berat juga, ada yang berat, ada yang ringan. Nah, ini boleh dong Kak di spill nih, ada nggak momen yang paling susah selama kuliah nih? Dari proses semester 1 nih sampai semester 8 mau skripsi. Kalau yang berat tuh ada macam-macam ya, bermacam-macam fase. Ada di semester 3 itu pernah kayak anak-anak mahasiswa kan kita punya teman-teman ya. Ada satu semester tuh aku hampir nggak dapet sekelas sama teman-temanku. Jadi kayak aku jalanin semua kelas tuh kayak hampir sendiri gitu. Tapi kayak ya akhirnya juga aku bisa survive juga, dapat teman-teman baru. Terus selain itu di semester 5 sama 6 itu aku hampir tiap hari tuh berangkat jam 7 pagi, pulang tuh bisa jam 8, jam 9 karena belum dapat SKS itu ya? Iya, selain itu kan aku juga ambil ada beberapa kegiatan selain di kuliah kan. Jadi ada misalnya organisasi dan badminton, lain-lain itu hampir setiap hari itu kayak gitu. Ya kayak ya itu termasuk padat banget ya menurutku. Capek nggak sih Kak? Iya. Capek juga ya? Di semester 5 sama 6 kalau nggak salah itu. Itu yang merasa bagian beratnya di situ ya berarti? Iya, karena benar-benar full banget itu. Oke, itu kalau aku jadi Kak Andin pun juga, aduh, gak tahu bisa atau enggak ya. Nah, ini sebaliknya Kak, kalau Kak sudah berbicara tentang hal yang paling susah, kalau menurut Kakak dari proses Kakak maba sampai ini sudah lulus, itu hal apa atau sesuatu apa yang berkesan menurut Kakak? Kalau hal berkesan sebenarnya banyak ya, cuman setelah aku melewati semua banyak hal tuh sebenarnya saat-saat PLKH, kalau PLKH kan kita bikin kelompok ya sama teman-teman. Itu ternyata setelah dilewati kerasa seru. Cuman waktu lagi melewati emang kerasa hektik banget ya. Cuman setelah terlewati kayak Hmm. seru juga waktu-waktu itu. Iya, gitu. bener banget. Karena proses PLKH pun lama ya Kak, kalau nggak salah itu berapa lama ya? Ya hampir 1 semester ya. Hampir semester juga ya. Itu lumayan lama, pasti juga chemistry juga dapat lah antara satu sama lain gitu ya. Nah Kak, untuk mata kuliah favorit dan dosen favorit nih, kira-kira Kakak punya nggak ya? Boleh di-spill. Ini nanti kalau dosennya
Kak Andin yang merasa nggak disebut, tapi dosen Kak Andin tapi merasa ini boleh nanti ini harus diapakan ini nanti. Kalau dosen favorit hampir nggak ada ya, karena aku tipe orang yang kalau milih KRS-an itu nggak begitu milih dosen. Yang penting ada aja, dapat aja, karena kurang lebih berapa semester tuh aku hampir nggak milih dosen. Jadi kayak karena kebetulan kalau aku KRS-an tuh nggak tahu kenapa sinyal tuh selalu nggak berpihak gitu. Jadi kayak yang lain udah dapat, aku baru masuk. Jadi kayak ya gimana mau milih dosen juga nggak bisa, seadanya aja. Jadi kalau untuk dosen favorit nggak ada sih, hampir nggak ada ya berarti ya. Iya. Kalau matkul Kak, matkul favorit. Kan matkul banyak ya, dari semester 1 sampai semester 8 ini kan juga ada matkul terus. Iya. Dari antara itu aja deh. Apa ya? Salah berapa ya? Salah 3 deh. Salah 3. Menurutku hukum pidana 1, karena itu seru di situ, hukum pidana. Kedua apa ya yang favorit ya? Perdata tuh juga seru. Menurutku basicnya tuh seru. Selama masih di basic seru. Begitu udah agak naik sedikit udah pusing gitu. Iya. Ya pokoknya yang basic menurut aku seru, kayak hukum pidana, hukum perdata, Han. Kayaknya masih ngomongin basic itu belum diaplikasikan kan ya. Jadi itu masih kayak oke nih, gampang nih gitu. Berarti kalau sesuai stepnya ya, nanti kalau sudah makin naik makin ke atas makin ada rintangannya juga ini. Nah, kayak kita berbicara mengenai tips belajar dan manajemen yang kakak lakukan nih, karena tadi kakak sudah menyinggung mengenai padatnya aktivitas kakak yang dimulai dari jam 7 pagi sampai bisa balik ke rumah itu jam 8 malam, ditambah lagi nanti belum ada aktivitas belajar lagi di rumah buat ke depannya, buat besoknya. Nah ini Kak, kita akan membahas ini lebih dalam nih Kak. Nah kakak ini tipe orang yang rajin banget belajar, maksudnya dalam setiap waktu kakak belajar, atau kakak memilih untuk last minute warrior? Last minute warrior. Kenapa? Why? Karena waktuku pertama nggak sebanyak itu untuk belajar setiap saat. Yang kedua, perasaan last minute warrior lebih masuk ya. Iya sih benar, setuju. Aku kali sepakat. Karena menurutku pribadi, aku sudah berusaha kalau misalkan UTS UAS itu belajar dari jauh-jauh hari, kok sampai ininya kok jadi lupa. Jadi lebih pilih aja. Jadi lebih menekankan 1 jam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya gitu untuk ngepres lah ya. Berarti itu yang tipe kakak lakukan seperti itu ya? Iya. Tapi ya di kelas aku merhatiin sih. Tapi kayak selain di kelas aku udah nggak belajar lagi. Nah ini menyinggung mengenai kakak yang sudah menginformasikan bahwa kakak juga ada organisasi, ada ikut. Berarti kakak latihan badminton terus juga ya? Iya, seminggu mungkin 2 kali, 3 kali lah sih. Di luar kampus berarti ya? Iya, di kampus. Di kampus juga? UKM, iya. Kalau awal-awal semester 1-2 tuh masih ada di luar kampus, tapi setelah itu di kampus aja. Nah gimana sih cara kakak mengatur waktu antara kuliah nih? Kan kuliah sudah padat banget, apalagi kakak ambil 24 SKS kan, yang dimana pasti padat banget lah. Lalu organisasi nih, kakak kan juga gabung ke organisasi. Kakak pernah gabung organisasi apa nih? Dulu di semester 3 ya, 2 atau 3 itu aku pernah ikut KDRM. KDRM. Setahun. Iya. Terus setelah itu aku keluar, aku ikut di KKP, student staff. Student staff di KKP. Nah itu kan banyak dari organisasi juga, student staff juga. Ditambah lagi belum ada tugas kuliah juga. Nah itu berat sih. Itu gimana cara kakak buat mengatur waktu antara kuliah, tugas, organisasi, dan kehidupan pribadi kakak? Kalau aku ya, aku kuliah, organisasi, dan badminton itu aku anggap bukan beban. Jadi gini, kalau aku lagi kuliah, aku nganggap ya kuliah itu adalah refreshing dari aku badminton. Nah, waktu badminton aku anggap itu refreshing dari kuliah. Jadi kayak aku fokus sama yang aku kerjain saat itu. Jadi waktu aku badminton aku nggak mikirin kuliah, tapi waktu aku kuliah aku nggak mikirin badminton. Berarti sendiri-sendiri ya, ada waktunya kita kayak, belajar, ada waktunya kita buat main. Soalnya kalau misalnya aku lagi kuliah tapi aku mikirin badminton, nah kuliahku tuh nanti jadi nggak maksimal. Ya sama aja waktuku kebuang gitu loh. Jadi mending aku fokus satu-satu. Dan juga aku mikirin prioritas juga. Misalnya kita udah mau ujian, ya aku ngurangin frekuensi badminton gitu. Jadi kayak kita tahu mana yang prioritas dulu lah gitu. Berarti juga nggak setiap saat kakak
ikut badminton juga, tapi ada waktunya juga, dan di setiap ada kegiatan badminton, ada setiap kegiatan organisasi kuliah, ada kegiatan kuliah itu kakak fokusin satu-satu dulu ya, berarti Iya. tidak memikirkan antara yang ini aku fokusin dulu yang lain aku fokusin yang ke lain lagi. Nah berarti ini juga tips buat teman-teman semua, kalau teman-teman mau mencoba untuk fokus atau teman-teman punya kegiatan banyak nih ya di kampusnya, apalagi kan banyak teman-teman yang ikut organisasi kan double nih kak, ya kan banyak, ada yang udah ikut organisasi A, ikut organisasi B, belum ditambah lagi tugas kuliah, studinya dia. Nah ini kalau teman-teman misal pun sudah kejebak dengan zona tersebut, nah bisa ditiru dengan gaya mengatur waktunya Kak Andi nih, dengan cara berfokus dulu guys dari dengan satu titik. Jadi teman-teman pokoknya harus ditiru lah, pokoknya mantap nih. Nah kak, selanjutnya ini ada nggak sih trik atau metode belajar hukum yang menurut kakak paling efektif? Aku sendiri nggak begitu gimana-gimana ya. Aku cuman masuk kelas. Ya, Aku make sure waktu kelas tuh ngerti. oke. Jadi kalau nggak ngerti aku tanya. Oke. Kalau udah ngerti itu di saat kita last minute warrior tadi, kita tinggal baca-baca, terus kita tinggal oh yang ini udah ngerti gitu. Yes. Jadi itu lebih gampang masuknya. Tapi kalau misalnya waktu kita kelas kita kayak nggak ngerti tapi kita nggak mau tanya, jadi kita diem-diem aja atau mungkin kita nggak dengerin gitu, waktu baca ulang tuh juga nggak segampang itu masuk. Iya, benar. Jadi kayak yang penting waktu kelas dengerin, ngerti, nah nanti di last minute tuh nggak terlalu susah kok kalau udah ngerti. Yes, oke. Berarti ini juga tips buat teman-teman lagi ya ini ya. Ini penuh dengan tips and trick berarti di sini ya. Karena kalau teman-teman butuh referensi atau misalkan teman-teman lagi bingung dengan apa yang teman-teman ikuti saat studi, saat kuliah, nah itu jangan malu untuk ditanyakan ya. Karena kebanyakan mahasiswa ini juga yang mereka tuh tipikal orang yang takut kak untuk mengungkapkan. Jadi ada merasa yang aku belum paham nih tapi aku takut untuk bertanya, ataupun ada aku yang malas untuk bertanya, aku malas nih. Nah itu yang harus dihindari ya teman-teman, karena kalau tidak diutarakan seperti itu nggak akan bisa gitu, apalagi kalau penerjang target last minute gitu susah juga buat teman-teman kalau mau ngejar gitu. Nah kalau lagi malas belajar kak, tadi sudah menyinggung tentang malas belajar nih, kakak pernah nggak sih merasa malas belajar, dan apa tips yang bisa kakak berikan saat kakak sedang merasa malas itu? Kalau aku sendiri olahraga. Jadi kalau misal saat ujian gitu dan aku merasa penat ya, biasanya kalau ujian kita penat. Itu aku luangin 20-30 menit jogging. Oke. Habis jogging, mandi, pulang, itu kayak lebih fresh. Bener. Yes. Selain badminton nih kakak, selain badminton dan jogging nih, kakak tuh hobi apa aja sih, olahraga atau semua kakak bisa? Semua kakak serba langsung pingin aja cuman gitu? badminton aja. Kalau jogging kan ya karena untuk menjaga kebugaran aja ya, biar kadang-kadang bosen atau lagi penat gitu. Itu jogging 20-30 menit tuh menurut aku membantu untuk pikiran kita lebih fresh gitu. Oke. Nah kalau bisa kasih tips nih satu aja kak buat mahasiswa hukum yang pengen IPK-nya naik tuh kayak kakak tuh, ya gimana kak, ada nggak tips untuk teman-teman nih kak? Kalau tips dari aku itu tadi, balik lagi waktu kelas itu harus dengerin dan ngerti. Misalnya nggak paham, misalnya nggak mau tanya sama dosen pun tanya sama teman juga nggak apa-apa, yang penting paham gitu. Oke. Itu aja sih. Berarti yang titik utamanya juga adalah fokus ya berarti ya. Di saat di kelas, saat dimanapun teman-teman berada, itu kunci utamanya fokus ya kak. Nah menyinggung mengenai, kita flashback tadi ke tengah yang dimana kakak sudah menyebutkan kakak pernah tergabung dalam organisasi KDRM ya tadi ya, KDRM, dan sempat bergabung di student staff juga kak. Nah selama kuliah nih kakak aktif di organisasi KDRM, boleh dong ceritain dikit nih pengalaman di KDRM kakak sebagai apa dan masuk di divisi apa aja kerjaannya gitu kak? Waktu itu aku di KDRM di divisi riset. Oke, riset. Di situ kita ada kan orangnya banyak ya. Iya. Nggak cuma aku, gantian kita disuruh nulis gitu. Oke. Jadi kita riset tentang suatu topik, terus kita nulis tentang topik itu. Oke. Berarti tentang apa hal yang sedang terjadi atau hal yang lagi viral ini kakak risetin semua, terus itu nanti diapain kak? Dipublikasi di IG KDRM. Oh ya gitu ya.
Oke. Nah, selain organisasi tadi kakak juga sempat tergabung di KKP Student Staff. Nah, boleh dong ceritain dikit kak, kakak di sana ngapain aja nih? Kalau di KKP itu kan kita promosi tentang Atma Jaya ke SMA. Ya. Nah itu sebenarnya kerjaannya banyak. Oke. Ada yang kerjaan secara real promosi, jadi kita ke SMA, Yes. mempromosikan Atma Jaya gitu. Ada yang kerjaan di belakang layar ya, kayak ngadmin gitu. Jadi kalau misalnya kita promosikan, kita ada data-datanya, nah itu kan dimasukin juga ke komputer, terus nanti di follow up gitu-gitu. Oke, berarti kakak juga pernah ikut tur-tur ke ini ya berarti ya? Iya. Setiap SMA, jadi keluar kota juga ya? Iya. Oke, nah nih menurut kakak nih, seberapa penting sih pengalaman di luar kelas bagi mahasiswa, Kak? Menurut aku penting sih, karena itu mengasah soft skill kita. Oke, bener. Kayak kita nggak butuh cuman otak yang pintar, pengetahuan yang luas, tapi soft skill juga harus dilatih. Yes, bener banget, sepakat. Dan karena kalau menurut aku pribadi sendiri ya Kak, karena kalau kita hanya belajar di dalam saja, kita hanya menyerap teorinya saja tanpa kita menerapkan praktek ataupun soft skill yang harus kita kembangkan, kita nggak bakal jadi. Bener banget. Nah, ada nggak sih pelajaran yang berharga yang kakak dapat dari organisasi atau magang yang nggak kakak temuin di ruang kuliah nih Kak? Kalau itu waktu aku di KKP ya, itu benar-benar kita tuh dipaksa untuk ngomong di depan umum, di depan. Karena kita kalau waktu lagi promosi ke sekolah-sekolah itu kita harus ngadepin anak SMA. Oh iya, benar. Kita presentasi di depan mereka dan dengan segala pertanyaan random mereka kita harus bisa jawab. Oh jadi iya. Kita dipaksa di situ. Mau nggak mau kita harus bisa ngomong. Berarti memang nggak terduga ya, karena apalagi waktu kita tur ke SMA pasti kan mereka juga ada rasa penasaran yang tentang universitas yang bahkan sebenarnya kita nggak tahu buat jawab apa, tapi kita juga harus improvisasi, harus tenang, kita harus jawab itu susah sih ya, benar. Mereka. Iya, luar biasa. Berarti kakak sudah bisa melewati itu, keren banget. Nah, kalau dikasih kesempatan balik ke semester 3 nih Kak, kakak pingin ngelakuin hal apa yang dulu sempat kelewat Kak? Kalau aku di balik ke semester 3 mungkin aku bakal ikut beberapa lomba yang lebih berbau hukum. Maksudnya berbau hukum kayak mungkin peradilan semu atau membuat gugatan, karena aku hampir nggak pernah melakukan itu dulu. Oh ya? Iya. Jadi mungkin aku pengen punya pengalaman di situ sih kalau bisa kembali ke semester 3. Oke, nanti mungkin kalau misalkan ada yang ingin mengajak boleh kali ya, kan belum alumni banget nih. Kalau misal mau diajak boleh lah ya kali ya. Nah ini terakhir nih Kak, untuk kita hari ini kita akan boleh dong kasih pesan-pesan untuk mahasiswa ini, untuk adik-adik tingkat yang terutama kan adik-adik tingkat sekarang nih, ada yang semester 6 nih Kak, yang mau memasuki masa-masa skripsi lah ya kan, memulai awal titiknya di perskripsian. Nah boleh dong kasih tips yang mereka sudah mengeluh dari sekarang, nih boleh dong kasih tips Kak. Apa ya, mungkin lebih ke jalanin aja, kerjain dikit-dikit tapi tetap harus dikerjain, karena mau suka nggak suka tetap itu harus dilewatin. Jadi kayak ya kerjain aja dikit-dikit. Nanti kalau udah ada mood kerjain lagi gitu aja terus. Nah untuk kedepannya Kak, tadi kan kita sudah menyinggung mengenai kedepannya nih. Nah kira-kira kakak mau lanjut studi, kerja, atau rehat dulu nih? Mungkin untuk sebulan 2 bulan ini lebih ke rehat dulu sambil mikir mau kemana. Mematapkan diri dulu ya sebelum lanjut ke arah tadi mau yang jadinya lawyer, tapi kayaknya nggak jadi deh ini jadi lawyer atau banyak pertimbangan baru lah. Oke, benar banget. Nah, terakhir nih Kak, menurut kakak ini apa sih arti menjadi mahasiswa hukum bagi kakak secara pribadi? Menurut aku jadi mahasiswa hukum tuh seru. Karena berbeda jauh dari ekspektasi yang cuma ngafalin pasal-pasal. Yes. Kita juga harus bisa menganalisis misalnya ada masalah, kita pertama harus menganalisis masalah itu. Membedah dulu masalahnya, terus menganalisis, terus baru kita dapat jawaban. Jadi kayak nggak segampang sehafalan itu. Harus ada logika, harus bisa berpikir secara terstruktur, dan analisis tuh
penting banget di sini. Oke, pada dasarnya memang kita sebagai anak hukum ya, kita harus meriset terlebih dahulu. Kita tidak boleh terburu-buru dalam apalagi memecahkan suatu kasus ya. Jadi yang dimana kita juga saat meliterasi dalam membaca kasus itu harus penuh dengan ketelitian. Nah, itu yang mungkin bisa disampaikan dari Kak Andin buat teman-teman semua ya. Dan yang terakhir nih Kak, ini kita akan main games secara singkat aja. Gamesnya simple aja Kak. Nanti aku bakal kasih 2 perbandingan, nanti Kakak silakan jawab cepatnya. Jadi nanti aku bilang ada 2 kata atau 2 hal, nanti Kakak pilih yang menurut Kakak itu paling Kakak lah. Yang menurut Kakak ini gue banget nih. Nah, gitu. Siap Kak? Siap. Atau mau latihan dulu deh? Boleh. Atau mau langsung aja lah ya, langsung aja, ini kayaknya gampang kok. Oke, nggak boleh mikir ya, langsung cepat nih. Baca jurnal atau undang-undang? Undang-undang. Tugas di kampus atau di kafe? Di kampus. Dosen killer tapi nilai mudah atau dosen inspiratif tapi banyak tugas? Dosen killer tapi mudah. Oke, belajar pagi atau malam? Malam. Kebut semalam atau jauh-jauh hari? Kebut semalam. Tugas kelompok atau individu? Individu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat bintang tamu kita, Kak Andin. Terima kasih atas ngobrol serunya. Hari ini banyak banget yang bisa disampaikan oleh Kak Andin. Dan tips and trick buat teman-teman semua ini sangat berkesan. Dan teman-teman semua bisa menerapkan yang sudah disampaikan oleh Kak Andin tadi. Terima kasih banyak Kak Andin sudah mau berbagi cerita dengan kami yang di sini. Dan juga teman-teman, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Andin tadi berguna bagi masa depan teman-teman semua dan mudah-mudahan bisa dicontoh untuk kedepannya. Semoga sukses terus ya Kak Andin di langkah berikutnya. Semoga teman-teman pendengar juga menjadi makin semangat kuliah dan berjuang di Fakultas Hukum. Sampai jumpa di episode Toga Talks berikutnya. Jadilah bagian dari generasi unggul FAUAJ.